Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pertemuan pada mata kuliah Gizi dalam Daur Kehidupan. Topiknya tentang gizi pada bayi dan balita. Nah, kita tahu bahwa gizi dan bayi balita ini merupakan salah satu kelompok ya, kelompok umur pada siklus daur kehidupan yang merupakan golden age. Golden age ini adalah usia emas, di mana di sini kita bisa menanamkan gizi sejak dini untuk merubah permasalahan gizi di masa yang akan datang. Karena di gizi bayi dan balita ini bayi dan balita rentan terkena penyakit gitu kan ya, terjadi pertumbuhan pada usia bayi dan balita sehingga peran gizi sangat penting pada kelompok ini. Nah, apa itu bayi dan balita? Jadi kalau balita, kalau kita berbicara balita adalah kelompok anak yang berumur dari 0 sampai 5 tahun. Di mana kelompok anak ini untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. Sementara usia bayi adalah masa tahapan pertama kehidupan seorang manusia setelah terlahir dari rahim seorang ibu. Jadi usia 0 bulan sampai usia 1 tahun itu bayi. Kemudian kalau balita, kalau kita berbicara balita 0 sampai 5 tahun. Namun nanti ada klasifikasinya ya, klasifikasi bayi, kemudian baduta, batita, dan balita. Nah, klasifikasi usia bayi dan balita pada masa prenatal yang terdiri dari dua periode, yaitu masa embrio dan masa fetus, itu berusia 0 sampai 9 bulan ya di dalam kandungan ya. Kemudian pada masa neonatal 0 sampai 28 hari sejak bayi dilahirkan. Kemudian pada usia bayi 29 hari sampai 1 tahun ya. Kemudian masa batita 1 sampai 3 tahun, masa balita 3 sampai 5 tahun. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan bayi? Jadi kalau bayi pada saat lahir itu rata-rata panjang badan bayinya adalah 50 cm. Dengan berat badan rata BB bayi pada anak di Indonesia itu 3 sampai 3,4 kg. Jadi rata-rata 3,4 kg. Sehingga jika ada bayi yang lahir di atas 4 kilo ya, ada ya yang di atas 4 kilo itu sudah termasuk bayi lahir dengan berat badan besar atau makrosomia ya, berat bayi lahir gemuk ya. Kemudian tahap sensori motorik sudah berlangsung hingga umur 2 tahun. Makanya peran penting gizi pada usia ini harus sangat optimal ya, karena terjadi perkembangan sensorik, motorik ya pada usia ini. Kemudian terjadi perubahan mulai dari perubahan suhu, pernapasan, menghisap, menelan, dan cara pembuangan melalui organ sekresi. Serta terjadi perkembangan kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan dan tindakan fisik, serta perkembangan emosi mulai berpola menanggapi respon lingkungan. Jadi bayi sudah bisa pada usia 6 bulan misalnya ya, sudah bisa kalau kita ajak berbicara, dia merespon walaupun dia tidak mengerti apa yang kita sampaikan, tetapi dia merespon mengedipkan mata gitu kan ya, atau menangis, kemudian tertawa, kemudian menggapai sesuatu dari tangan kita ya. Jadi pada usia pertumbuhan dan perkembangan bayi ini sudah mulai berpola dan menanggapi respon lingkungannya. Kemudian yang paling penting adalah kita harus tahu apa saja yang menjadi masalah gizi pada usia bayi dan balita. Jadi, kalau permasalahan terkait gizi pada kelompok usia bayi biasanya adalah alergi, ya, terutama alergi pada laktos ya, pada susu. Kemudian obesitas, kemudian diare dan kekurangan garam beriodium. Kemudian pada usia balita, permasalahan gizi yang sering terjadi adalah KEP, kekurangan energi protein, kemudian obesitas ya, kemudian kekurangan vitamin A, kemudian kekurangan garam beriodium serta anemia pada bayi dan balita, terutama pada anemia gizi zat besi. Bagaimana pencegahan obesitas untuk bayi dan balita? Jadi obesitas itu ternyata tidak hanya terjadi pada usia remaja atau usia dewasa ataupun lansia saja. Ternyata bayi dan balita ya trennya juga semakin meningkat nih obesitasnya ya, meskipun memang
prevalensinya masih rendah dibandingkan dengan kejadian gizi buruk ataupun stunting. Namun ini sudah menjadi permasalahan ya. Inilah yang dinamakan dengan permasalahan triple burden sekarang ya. 3 beban ganda masalah gizi. Apa saja 3 beban ganda masalah gizi itu? Pertama, gizi buruk ya. Gizi buruk ini belum selesai dalam satu keluarga. Sudah ada yang mengalami gizi lebih atau obesitas. Nah, selain permasalahan gizi buruk, obesitas juga terjadi kekurangan mineral mikro seperti permasalahan anemia gizi besi. Nah, ini dinamakan dengan triple burden malnutrition. 3 beban masalah gizi ya. Nah, bagaimana tip pencegahannya? Ini saya kutip langsung dari flyer dari Kemenkes RI ya, tentang tips pencegahan obesitas untuk bayi dan balita. Nah, bagi bayi yang obesitas bagaimana? Pertama ya, kita harus melakukan inisiasi menyusui dini, IMD. Bagi ibu yang sudah melahirkan ya, yang baru melahirkan ya, IMD ini adalah maksimal 1 jam ya, 1 jam diberikan ya pada bayi yang baru lahir. Apa itu IMD? IMD indikatornya apa? Bayi segera setelah lahir diberikan ASI pertama ya atau kolostrum ya. Kemudian ada sentuhan fisik kulit skin to skin kepada bayi ya. Kemudian juga bayi diberikan kolostrum. Tadi ya indikatornya serta tidak lebih dari waktu 1 jam setelah lahir ya. Kemudian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Nah, ada hubungannya antara ASI eksklusif dengan status gizi. Jadi, anak yang diberikan ASI eksklusif kecenderungan status gizinya baik atau normal ya, dibandingkan dengan anak yang diberikan yang tidak ASI eksklusif ya, dalam arti kata sudah diberikan makanan tambahan, sudah diberikan susu formula di bawah usia 6 bulan, itu kecenderungan balitanya mengalami gizi lebih atau obesitas. Nah, kemudian melanjutkan ASI sampai usia 2 tahun. Serta tummy time untuk bayi yang belum bisa merangkak sebagai usaha aktivitas fisik. Jadi bayinya jangan jangan terlalu dimanja ya. Ini jangan bayi yang baru lahir ya disuruh merangkak ya, enggak ya. Tapi bayi yang udah usia 6 bulan misalnya ya atau 10 bulan sudah bisa merangkak gitu kan ya. Jadi biarkan dia belajar, kalau belum bisa merangkak mungkin baru ngesot dulu gitu kan ya, atau menggapai-gapai benda-benda di sekelilingnya dalam pantauan dan pengawasan dari orang tua. Atau bayi biarkan dia belajar menggulingkan badannya di atas tempat yang empuk gitu kan ya, mengalih badannya gitu. Nah, jadi berikan waktu ya untuk bayi yang belum bisa merangkak sebagai usaha aktivitas fisiknya. Kemudian pemberian makanan bayi anak PMBA ya sesuai kelompok umur. Jadi tekstur makanan, cita rasa makanan, kandungan zat gizi makanan pada saat anak sudah mulai MPASI harus disesuaikan dengan umurnya ya. Jadi tahapan-tahapan pemberian makanan mulai dari cair, saring, lunak ya atau lembek gitu kan, kasar dan makanan keluarga. Kemudian MPASI dimulai pada usia 6 bulan. Ingat, ini terkait dengan ASI eksklusif ya. Kalau ASI eksklusif umur 6 bulan sampai usia 6 bulan, di usia ke-6 bulan itu berikan MPASI. Ya, makanan pendamping ASI. Artinya apa? ASI tetap dilanjutkan sampai 2 tahun dan diberikan makanan pendamping ASI sesuai dengan umurnya. Kemudian pada balita, bagaimana cara mencegah obesitas pada balita? Pertama adalah dengan mengkonsumsi aneka ragam pangan. Makan yang lebih banyak yang bergizi, yang berkualitas ya. Kenapa pada anak usia 2-5 tahun. Kemudian jangan terlalu banyak digendong, biarkan anak bergerak bebas. Jadi dia belajar beraktivitas fisik, jadi penyerapan, proses metabolisme zat-zat gizi berdasarkan asupan yang ia konsumsi dapat secara optimal diserap dan dipergunakan ya oleh balita. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita? Nah, ini merupakan kerangka UNICEF ya, kerangka baku dalam
mempelajari bagaimana faktor-faktor saling berpengaruh atau mempengaruhi terhadap status gizi balita. Nah, di sini penyebab langsungnya adalah makanan yang tidak seimbang dan penyakit infeksi. Kita ketahui ya, di sini dapat kita lihat dari panahnya ada hubungan bolak-balik antara makanan yang tidak seimbang dengan penyakit infeksi, kemudian penyakit infeksi dengan makanan tidak seimbang. Justru sekarang juga sudah ada hubungan timbal balik antara kurang gizi dengan pola asuh anak yang tidak memadai, serta pola asuh yang tidak memadai dengan kekurangan zat gizi. Ya. Nah, bagaimana hubungan timbal balik antara makanan yang tidak seimbang dengan penyakit infeksi? Jadi sini makanan yang tidak seimbang justru akan menyebabkan anak kekurangan gizi ya. Makanan yang tidak seimbang mengakibatkan anak juga rentan terkena penyakit. Jadi imunitasnya menurun. Kenapa? Karena zat-zat gizi yang diterimanya tidak cukup, sehingga dia datanglah penyakit-penyakit yang rentan ya, seperti penyakit infeksi, diare kah, kemudian apakah demam kah, atau yang lainnya ya. Sehingga kalau dia terkena penyakit infeksi maka mudah mengalami mengalami permasalahan gizi yang serius. Begitu juga sebaliknya, penyakit infeksi mengakibatkan selera makan menurun sehingga makanannya tidak seimbang sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan gizi. Nah, itu penyebab langsungnya. Penyebab tidak langsungnya mulai dari tidak cukup ketersediaan pangan, kemudian pola asuh anak yang tidak memadai, kemudian sanitasi dan air bersih ya. Itu juga merupakan penyebab tidak langsung. Kemudian dari penyebab tidak langsung itu yang mempengaruhinya apa? Itu kurangnya pendidikan orang tua, ya, berdampak pada pola asuh orang tua, kemudian orang tua tidak mengetahui bagaimana cara menyiapkan makanan MPASI yang baik untuk balita dari segi kualitas atau kuantitas gizinya, kemudian keterampilan orang tua dalam menciptakan menu, gitu ya, kemudian dalam membuat menu yang beragam untuk balita. Nah, ini saling mempengaruhi. Ya, kadang selain aspek dalam hal membuat menu juga kebersihan itu juga perlu diperhatikan. Ya, bagaimana cara menyiapkan ASI yang baik, karena kalau ASI yang sudah disimpan di dalam freezer atau di dalam kulkas ya, itu ada tekniknya, caranya sebelum diberikan kepada anak. Jadi kalau sembarangan ya, tidak tahu bagaimana tekniknya, justru itu akan menjadi permasalahan buat anak. Misalnya timbulnya bakteri yang lebih banyak gitu kan ya, dari personal hygiene-nya juga tidak bersih. Jadi perlu diperhatikan. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah konsep ASI eksklusif pada bayi ya. ASI eksklusif itu merupakan hal yang sangat krusial pada usia 0 sampai 6 bulan. Kenapa? Karena ASI merupakan makanan yang utama dan paling terbaik ya untuk usia 0 sampai 6 bulan. Jadi ASI itu apa? ASI adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan garam-garam anorganik yang disekresi oleh kelenjar mamai ibu yang berguna sebagai makanan bagi bayinya. Ya. ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa makanan dan tambahan lain pada bayi berumur 0 sampai 6 bulan. Bahkan air putih tidak diberikan dalam tahapan ASI eksklusif. Kecuali bayinya sakit dalam perawatan, perlu pemberian obat tablet yang diminum ataupun dalam bentuk sirup, ya, sirup obat boleh, ya. Pengecualian untuk pada saat dalam keadaan sakit yang memang harus mengkonsumsi obat. Tapi tidak minum air putihnya yang gluk segelas ya, enggak ya, tapi hanya sebatas untuk mempermudah obat masuk ke dalam saluran cerna dari si bayi ya. Setelah masa pengobatan nggak boleh lagi minum air putih ya, jadi tidak ya, air putih pun tidak, kecuali pada saat kondisi sakit dan pada saat konsumsi obat dalam bentuk tablet ataupun sirup, tapi tidak dalam jumlah yang banyak ya, hanya untuk mempermudah obat masuk ke dalam saluran cerna. Ya, jadi jangan salah ya, ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Madu boleh nggak, Bu? Tidak boleh, ya.
Diberi susu formula apa lagi? Ya, tidak boleh. Cukup ASI saja yang keluar dari kelenjar mamai ibu. Ya, manusia ya. Nah, manfaat ASI bagi bayi, ASI merupakan makanan alamiah yang baik untuk bayi, praktis, ekonomis, mudah dicerna, ya. Jadi kalau susu-susu yang di iklan sana, apakah tidak baik? Jawabannya adalah tidak baik untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menandingi zat gizinya si ASI dibandingkan dengan gizinya susu formula. Mau semahal apapun ya, klaim susu formula dari produsen apa itu, perusahaan apakah itu ya, tidak bisa menyamakan antara ASI yang dihasilkan oleh si ibu dengan susu formula. Ya, karena memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa ya. ASI yang dari manusia itu memang sesuainya untuk manusia, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan fungsional si bayi, dari patofisiologisnya, dari daya penyerapannya, dari alergennya ya, dari analgeniknya dan lain-lain. Memang cocoknya memang untuk bayi ya. Kemudian ASI juga mengandung zat pelindung antibodi. Nah, ya, antibodi. Jadi ASI punya antibodi yang dapat melindungi bayi selama 5 sampai 6 bulan pertama. Subhanallah ya. Jadi memang Allah telah menciptakan nih ASI, ya. Tidak perlu lagi bayinya dikasih susu formula yang klaimnya antibodi, anti ini, anti itu ya. Karena ASI sudah punya antibodi. Terus bagaimana ibu untuk ibu yang tidak bisa memberikan ASI? Nah, banyak permasalahannya, kendalanya. Salah satunya ya yang banyak ditemukan adalah ibu mengakui bahwa tidak keluarnya ASI pada saat setelah dia melahirkan. Solusinya ya, kita tahu bahwa bayi bisa bertahan 1 sampai 2 hari tanpa makan, minum, tanpa diberikan ASI ya. Bisa bertahan 1 sampai 2 hari. Ya, jadi jangan khawatir ya, takut bayinya mengapa, terus tetap berikan tetap menyusui ya, meskipun ASINya tidak keluar, tetap berikan. Jadi dalam waktu 1 sampai 2 hari itu bayinya akan terbiasa untuk menghisap puting ibunya, sehingga ibunya dengan psikologis yang tenang ya, kemudian dengan percaya diri, tentunya dengan dukungan motivasi keluarga dan orang tua ataupun suami ya, orang yang tersayang gitu. Insya Allah ASINya akan keluar, serta didukung dengan makanan asupan yang bergizi bagi si ibu menyusui. Itu juga mempengaruhi ya. Jadi calon ibu ataupun ibu-ibu harus menyiapkan diri sebelum melahirkan. Pertama, menyiapkan bahwa ASI berikanlah kepada bayinya nanti ya. Ini para ananda mahasiswa gizi yang sudah tahu peran pentingnya ASI ya. Usahakan nanti ya, kalau misalnya nanti yang pria punya istri atau yang si wanita jadi ibu, persiapkan ASI eksklusif untuk bayinya. Karena tidak ada tandingannya ASI eksklusif itu dengan susu-susu termahal manapun ya. Nah, manfaat menyusui eksklusif bagi ibu. Apa manfaatnya? Manfaatnya ternyata tidak hanya bermanfaat untuk anak saja ya. ASI eksklusif itu ternyata menyusui eksklusif itu juga bermanfaat bagi ibu. Pertama, mengurangi resiko kanker payudara. Kemudian mengurangi pendarahan setelah melahirkan, mempercepat pemulihan kandungan, menunda kehamilan, serta mempercepat penurunan berat badan setelah melahirkan. Nah, ini ya banyak manfaatnya ya, terutama yang menurunkan berat badan nih kayaknya ya. Jadi, kenapa ini bisa mempercepat penurunan berat badan? Karena dengan dikeluarkannya ASI kepada bayi diberikan ya, tentu cadangan energi, cadangan lemak di dalam tubuh ibunya, cadangan protein di dalam tubuh ibunya dikeluarkan ya, dikeluarkan dengan bermanfaat untuk bayinya ya. Nah, ini jenis ASI-nya, colostrum, hand milk, formic. Ya, jadi colostrum itu adalah susu pertama, cairan pertama ya. Cairan pertama yang dikeluarkan oleh ibu melalui kelenjar mamai. Itu warnanya sedikit keruh, pekat ya. Kemudian hand milk itu dia
cair bening ya, agak encer. Nah, setelah itu form milk dia lebih kental dan warnanya seperti putih susu pada umumnya, ya. Kolostrum ini tadi ya, jenis ASI pertama, cairan yang pertama kali disekresi oleh kelenjar mamai. Ya, terdapat dalam alveoli dan ductus dari kelenjar mamai sebelum dan segera sesudah melahirkan anak. Jadi warnanya kekuning-kuningan ya. Jadi jangan dibuang karena kolostrum ini merupakan antibodi yang sangat tinggi ya. Jadi jangan dibuang. Jadi komposisi kolostrum dari hari ke hari dapat berubah dan merupakan cairan kental yang ideal yang berwarna kekuning-kuningan dibandingkan dengan ASI mature ya. Jadi pada hari pertama kolostrum itu masih ada, berikanlah ya. ASI juga merupakan laksanib yang ideal untuk membersihkan mekonium usus bayi yang baru lahir. Nah, jadi jangan heran nanti kalau misalnya nih ya, bayi menyusui sudah diberikan ASI dalam sehari itu dia gumoh ya, kemudian atau BAB-nya masih berwarna hitam ya, atau dia muntah gitu kan ya, tidak apa-apa, itu hal yang biasa. Karena memang pencernaan bayi kan memang belum siap ya, memang belum optimal. Jadi dia perlahan-lahan dibantu oleh si ASI ya, dibantu oleh si ASI untuk menyempurnakan proses saluran cerna dari si bayi gitu. Nah, kemudian dengan ASI mature di mana protein yang utama adalah kasein, pada kolostrum protein yang utama adalah globulin. Lebih banyak mengandung protein dibandingkan dengan ASI mature, tetapi berlainan sehingga dapat memberikan daya perlindungan tubuh terhadap infeksi. Jadi peran penting kolostrum adalah sebagai antibodi bagi bayi, ya, seperti mendapat vaksin ya, seperti mendapatkan vaksin atau seperti mendapatkan imun ya, imun pertama yang diperoleh oleh bayi secara alamiah, itu kolostrum. Kemudian air susu ibu peralihan masa transisi. Jadi pada masa ini ASI peralihan dari kolostrum menjadi ASI mature ya. ASI peralihan ini disekresikan dari hari ke-4 sampai hari ke-10 dari masa laktasi. Tetapi ada pula ya beberapa temuan ya peneliti berpendapat bahwa ASI mature ini baru akan terjadi pada minggu ketiga dan kelima. Nah, pada masa ASI mature ini kadar proteinnya semakin rendah, sedangkan kadar lemak dan karbohidratnya semakin tinggi serta volumenya semakin meningkat. Jadi, makanya ibu jangan khawatir, semakin anaknya diberikan menyusui ASI, maka air susu ibu semakin banyak ya, volumenya semakin banyak ya, karena itu tadi, karena masa peralihan dari kolostrum ke mature. Kalau kolostrum kan memang cairannya sedikit demi sedikit ya, tidak banyak gitu kan ya. Nah, tapi nanti semakin hari dia semakin berubah menjadi ASI mature, maka volumenya juga semakin meningkat. Jadi jangan khawatir yang bilang air susu ibunya susah keluar, coba lagi sampai seminggu gitu kan ya. Jangan langsung down ya. Biarlah airnya pertama kali menyusui itu sedikit, setetes, 2 tetes, 3 tetes nggak apa-apa ya. Terus dilatih dan psikologis ibunya juga ini. Kecuali memang ternyata dalam 2 hari ada hal-hal tertentu secara klinis ya, ataupun setelah pemantauan dari dokter memang tidak bisa keluar sama sekali dan didampingi dengan ahli gizinya, sudah didampingi oleh ahli gizi dan para dokter secara klinis memang ada kendala khusus secara klinis ya, mau diapakan lagi ya, tapi tetaplah berusaha dulu, kita harus optimis. Nah, air susu mature, ASI yang disekresikan pada hari ke-10 dan seterusnya yang dikatakan komposisinya relatif konstan. Jadi jika kita sudah melewati fase air susu mature di atas hari ke-10, air susu ibu konstan. Jadi kalau sudah ada airnya itu biasanya banyak gitu ya dan sifatnya konstan. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa minggu ketiga sampai minggu kelima komposisi ASI baru konstan. Jadi beda-beda ya. Setiap setiap orang.
ASI mature juga merupakan makanan yang dianggap aman bagi bayi, bahkan ada yang mengatakan pada ibu yang sehat, ASI merupakan makanan satu-satunya ya. Ini sudah di highlight, merupakan makanan satu-satunya yang diberikan selama 6 bulan pertama bagi bayi. Jadi air susu mature merupakan cairan putih kekuning-kuningan karena mengandung kasienat ya, riboflavin dan karotin. Air susu mature tidak menggumpal bila dipanaskan dan volumenya mencapai 300 sampai 850 ml per 24 jam. Terdapat antimikrobakterial pada air susu mature, yaitu antibodi terhadap bakteri dan virus, ya, enzim, protein yang gampang dicerna oleh bayi, kemudian faktor resisten terhadap Staphylococcus dan komplement. Jadi bayi sudah punya antibakteri dan virus yang alamiah dari air susu ibu. Ya. Nah, apa perbandingan ASI dan susu formula? Ini saya bukannya membandingkan antara merek to merek ya, tetapi ASI yang dilahirkan, yang dikeluarkan, disekresikan oleh ibu dengan susu formula. Entah susu formula apa itu ya, pokoknya susu formula gitu ya. Kita tidak membandingkan merek to merek ya. Jadi perlu kita ketahui mengapa ASI itu penting, mengapa ASI itu makanan yang utama tadi untuk bayi. Maka kita bandingkan mengapa. ASI sangat banyak. Sangat banyak apa? Antibodinya ya, antibodi secara alamiah sangat banyak pada ASI. Sementara pada susu formula sangat sedikit, perlu ditambahkan. Jadi kalau sudah ada yang banyak, ngapain ngambil yang sedikit ya? Dengan volume yang sama ya, dengan volume yang sama. Kemudian sangat mudah dicerna. Nah, sementara susu formula tergantung beberapa bayi ya dapat mengalami sakit perut karena dia intolerans ya, intolerans terhadap laktosa ya, intolerans terhadap susu kasein ya. Kemudian tingkat kecocokannya kalau pada ASI bervariasi menyesuaikan usia bayi. Kemudian kalau susu formula harus berganti jenis susu berbeda. Susu 0 sampai 6 bulan beda, 6 sampai 18 bulan beda lagi susunya, 18 sampai 36 bulan beda lagi susunya. Jadi si ibu harus update susu setiap kelompok usia gitu ya. Nah, kalau ASI hanya 0 sampai 6 bulan sudah itu cocok untuk bayi ya. Sudah tidak perlu diragukan lagi. Tapi setelah 6 sampai 2 tahun ASI tetap diberikan namun perlu didampingi dengan makanan pendamping ASI. Kemudian soal keuangan tentu lebih hemat ASI ya, karena ASI dihasilkan langsung dari si ibu, langsung diberikan langsung kepada ibu, tidak perlu perantara. Kemudian kalau susu formula ya mahal karena harus dibeli. Kalau susu ASI tidak perlu dibeli ya. Kecuali pada case tertentu ya, ada yang perjualbelikan ASI karena memang produksi ASINya banyak, sementara ada ibu-ibu yang ASINya minim atau bahkan tidak ada sama sekali, namun ia tetap menginginkan anaknya tetap diberikan ASI. Ini saya acungin jempol ya, ibu yang tidak punya ASI ya, atau bukan tidak punya ASI, maksudnya tidak bisa menghasilkan ASI karena kondisi tertentu ya. Tapi membeli ASI dari ibu donor ASI, ada ya ibu donor ASI ya, yaitu kembali kepada individual masing-masing. Saya tidak menganjurkan untuk membeli ASI atau apa ya, tetapi memang di sini ASI memang lebih hemat ya, itu tergantung kembali kepada individunya masing-masing. Kemudian dari segi kebersihan tentu yang bersih ASI. Kenapa? Dari gentongnya langsung gitu ya. Dari wadahnya langsung diberikan langsung kepada bayi. Jadi tidak perlu dicuci ya. ASINya tidak perlu dicuci, cuma kebersihan dari payudara ibu tentu harus rutin dibersihkan ya. Pasti bersih dan higienis karena langsung diberikan kepada bayi. Sementara kalau susu formula banyak media yang digunakan, dari mulai sendok susunya, dari wadah susunya, kemudian sendok susunya, belum lagi botolnya, kemudian airnya, ya, kemudian belum lagi ditaruh di mana, belum diminum bayi, gitu kan ya. Jadi banyak peluang terkontaminasi dari bakteri maupun virus, ya. Nah, bagaimana kebutuhan ASI pada bayi 0 sampai 6 bulan? Jadi kira-kiranya seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini kebutuhan
ASI pada bayi. Jadi kalau kita umpamakan pada hari pertama masih sebesar buah ceri, ya sebesar buah ceri. Bayangin aja buah ceri, ya segede gini ya, kecil kali ya, 5-7 mili. Bayangkan 5-7 mili itu sekitar 1 sendok makan, ya sekitar 1 sendok makan. Kalau dalam bentuk cairan ya, 1 sendok makan. Nah, bayi yang baru lahir hanya butuh 5-7 mili. Jadi nggak apa-apa kan kalau misalnya ASI ibunya belum keluar banyak. Jangan khawatir, hanya butuh 5-7 mili kok kebutuhan ASI pada bayi usia 0-6 bulan. Nah, sementara dia sudah punya cadangan energi yang mampu bertahan 1-2 hari, bahkan 3 hari ya. Gitu. Nah, kemudian pada hari ketiga sebesar kacang walnut ya, udah agak besaran sedikit, 22-27 mili. Hari ketiga. Jadi kalau hari ketiga ibu ASINya masih sedikit, tidak masalah ya. Terus diberikan ASI supaya bisa terangsang ya, supaya bisa merangsang hormon oksitosin, hormon prolaktin untuk memproduksi ASI ya. Kemudian 1 minggu bayi baru butuh sebesar buah aprikot sekitar 45-60 mili ya. Ya, masih sedikit. Ya kira-kira setakaran itu ya botol dotnya ya, 60 mili ya. Sedikit kan ya. Jadi ibu jangan panik. Ini dalam sehari ya kebutuhannya ya. Dalam sehari ketika bayi berusia 1 minggu cuma segitu ya, cuma 60 mili. Jadi jangan khawatir. 1 bulan meningkat sebesar biji telur ayam ya, kira-kira 150 mili. Jadi ibu-ibu jangan panik ya. ASINya tetap diberikan terus ya. Bukan ibu-ibu ya, ini mahasiswa ya yang memperhatikan kuliah ya. Nanti berikan edukasi kepada kakaknya mungkin yang lagi menyusui atau ibunya mungkin yang punya adik lagi ya, atau tetangganya ya. Nah, takaran ASI perah pada bayi sehat hingga umur 0-6 bulan. Nah, ini takaran ASI perahnya ya dan kebutuhannya dari 1 hari, 3 hari ya. Nah, berbeda-beda cara pemberiannya. Kalau umur sehari setiap 2 jam sekali ya. Kemudian pada 3 hari 8-12 kali sehari ya. Apa tanda bayi cukup ASI? Tanda bayi cukup ASI apa? Pertama, bayi langsung tidur karena ASI memicu produksi hormon endorfin. Nah, jadi ASI ini merangsang hormon endorfin dari si bayi. Jadi kalau bayi menyusuinya kenyang atau menyusuinya cukup gitu kan ya, dia langsung tidur biasanya, nyenyak. Tandanya berarti bayi sudah cukup ASI. Kemudian buang air kecil lebih dari 6 kali sehari dengan warna urin tidak pekat dan baunya menyengat ya, tidak pekat dan baunya menyengat ya. Itu tandanya. Kemudian bayi akan melepas sendiri mulutnya dari payudara ibu ketika telah puas. Kemudian berat badan naik lebih dari 0,5 kilo sampai 1 kilo per bulan pada trimester pertama. Jadi kalau bayi kalau umur 0 sampai 3 bulan ya, 1 bulan sampai 3 bulan peningkatan berat badannya itu cukup signifikan. Ya, kalau dia terjadi peningkatan kalau dilihat dari grafik KMS-nya maka dia cukup ASI ya. Nah, kemudian bayi akan BAB 2 kali sehari dengan tinja berwarna kuning atau gelap dan warna lebih cerah setelah hari ke-15. Jadi kalau bayi baru lahir BAB-nya masih berwarna gelap coklat kehitam-hitaman ya. Tapi kalau sudah hari ke-15, BAB-nya sudah berwarna kuning ya. Itu tanda bayi cukup ASI. Jadi timbul pertanyaan, apakah bayi yang nangis-nangis, rewel-rewel berarti tidak cukup ASI lalu diberikan ASI susu formula? Belum tentu ya. Kalau bayi menangis, tidak rewel, kemungkinan pertama memang ASI-nya tidak cukup. Ayo susuin, pada saat bayi nangis susuin. Kemungkinan ada yang kedua. Yang kedua mungkin ya kemungkinannya adalah mungkin bayinya popoknya tidak nyaman ya, bedongnya terlalu sempit atau suasana terlalu hangat atau terlalu dingin karena bayi itu sensitif.
ya, atau pencahayaannya terlalu terang kamarnya, atau pencahayaan ruangannya terlalu gelap, ya. Jadi kita harus mempelajari situasi bayi. Jangan langsung di judge bahwa oh ASIku tidak cukup, bayiku nangis-nangis terus sehingga harus diberikan susu formula. Enggak ya. Jadi harus pelajari dulu. Kemudian pola pemberian ASI ya, pola pemberian ASI agar pemberian ASI eksklusif dapat berhasil, selain tidak memberikan makanan lain, perlu pula diperhatikan cara menyusui yang baik dan benar. Ya, ASI diberikan sesering mungkin, tidak termasuk menyusui pada malam hari. Ibu menggunakan payudara kiri dan kanan secara bergantian tiap kali menyusui. Jadi sudah payudara kiri sudah kosong, segera pindah ke kanan atau dari kanan ke kiri. Tidak masalah ya, yang penting proporsional secara bergantian tiap kali menyusui. Kemudian di samping itu posisi ibu biasa duduk atau tiduran dengan suasana tenang dan santai. Bayi dipeluk dengan posisi menghadap ke ibu, mendekap ya. Kepala bayi mendekap kepada payudara ibu ya. Kemudian perutnya bersentuhan mendekap juga menghadap kepada posisi perut ibu ya, sehingga nyaman bayinya untuk menyusui. Kemudian isapan mulut bayi pada puting susu yang baik, yaitu sebagian besar areola, bagian hitam sekitar puting ya, masuk ke dalam mulut bayi. Jadi semuanya masuk, jadi dia puas dalam menghisapnya. Kemudian apabila payudara terasa penuh dan bayi belum menghisap secara efektif, sebaiknya ASI dikeluarkan dengan menggunakan tangan yang bersih. Jadi kita rangsang dulu, kita keluarkan sedikit ASI-nya ya, kemudian baru dekap bayinya atau gendong bayinya untuk menyusui dengan sempurna. Kemudian masalah pemberian ASI. Masalah pemberian ASI, pembengkakan pada payudara, puting yang luka, kemudian saluran air susu tersumbat, persepsi tentang jumlah susu yang tidak adekuat, yang tidak cukup. Ya. Kemudian mastitis. Mastitis itu pembengkakan pada jaringan ya di dalam payudara, kemudian masalah pada bayi. Jadi ini masalah pemberian ASI pada bayi. Nah, kemudian MPASI bagi balita. MPASI ini penting ya, karena kalau MPASI-nya tidak berkualitas, ya tidak beragam, tidak bergizi, tidak seimbang, maka ini akan memperburuk masalah gizi pada balita. Misalnya terjadinya gizi buruk pada balita. Ini salah satunya adalah karena masa pemberian MPASI yang tidak baik pada balita. Nah, makanan padat untuk bayi pertama kali ya, disebut semi liquid atau setengah cair. Jadi serba dihaluskan. Ini untuk masa peralihan dari ASI ke MPASI pada usia 6 bulan pertama. Ya, pertama kali anak mendapatkan MPASI diberikanlah dengan tekstur yang cair atau semi liquid setengah cair. Jadi serba dihaluskan. Misalnya tomat dihaluskan, wortel disaring, ambil airnya misalnya ya, atau dihaluskan benar. Kemudian kondisi semacam ini diberikan sampai usia 7 sampai 10 bulan dan dilanjutkan dengan makanan cincang ya. Nah, kemudian bagi bayi yang usia 6 bulan perlu dilengkapi pemberian makanan tambahan yang disebut MPASI, makanan pendamping ASI, artinya ASI masih tetap diberikan. Jadi jangan ditinggal ASI sampai usia 2 tahun. MPASI dapat bermacam-macam bentuknya, misalnya nasi tim, bubur tepung, biskuit, pisang atau pepaya yang dilembutkan, aneka jus buah dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh pola makan pada bayi ya, bentuk makanan bayi. Jadi 0 sampai 6 bulan sudah jelas ASI saja. 6 sampai 9 bulan ASI ditambah MPASI, contohnya bubur susu, bubur tim yang dilumat. Ya, ini contoh ya. Bubur susunya ada tambahan yang lain-lain ya, tetap beragam ya, tetap menganut prinsip gizi seimbang untuk bayi dan balita. Jadi tetap ada sayur, tetap ada buah, tetap ada hewani, nabati ya. Tapi kita pilih kualitas protein yang tidak memberatkan kerja pencernaan dari bayi ya, karena ini masih masa-masa peralihan ya. Jadi pilih yang gampang dicerna ya. Kemudian ini sampai 2 sampai 3 tahun baru boleh diberikan makanan keluarga dengan makanan selingan 2 kali sehari.
Ini kebutuhan gizi ASI dan MPASI ya untuk usia 0 sampai 6 bulan sampai di atas 12 bulan. Nah, ini dia. Jenis MPASI, ini perlu diketahui ya, tekstur dan kepadatannya seperti apa. Kalau MPASI cair itu seperti apa? Contoh air tomat, air jeruk, air teh, dan sebagainya. Kalau MPASI dihaluskan seperti apa? Buah-buahan dilumatkan, pisang, pepaya, dan sebagainya. Kalau padat seperti apa? Ya bubur padat, roti, atau finger food ya yang bisa dimainin sama anak yang seukuran jari yang mudah digenggam. Kemudian biskuit dan sebagainya. MPASI instan. MPASI instan ini adalah yang kemasan ya, yang kemasan yang bisa langsung diseduh, dimasak, kemudian langsung dimakan oleh anak. Tapi sebaiknya tidak dianjurkan lah ya MPASI instan. Kita baiknya adalah mengolah makanan sendiri. MPASI yang diolah sendiri. Nah, MPASI yang diolah sendiri oleh para ibu di rumah dengan aneka kreasi dan variasi. Akan sangat bermanfaat jika ibu mampu dan sempat membuat sendiri aneka MPASI ini, sebab pemilihan dan cara pengolahan bahan-bahannya dapat lebih terjamin tentu ya. Tapi kalau bagi ibu yang tidak bisa menyiapkan, misalnya bagi ibu bekerja seperti saya ya, tetap menyediakan MPASI yang diolah sendiri ya. Jadi anak saya baik anak pertama, anak kedua, kalau pada masa MPASI itu sampai 2 tahun ya, sampai 2 tahun menyiapkan makanan sendiri, tidak pernah membeli MPASI instan. Jadi walaupun saya bekerja di luar rumah ya sebagai ibu pekerja, ya pagi-pagi ya menyiapkan sebelum berangkat ke kantor menyiapkan makanan ya. Tapi nanti kalau untuk proses penggilingannya atau proses pelumatannya pada saat mau dimakan ya misalnya ya dititipin sama neneknya gitu kan ya yang membuat ya atau yang lainnya gitu kan ya yang bisa menyiapkan makanan. Tapi setidaknya walaupun kita ibu yang bekerja, setidaknya kita tahu ini loh makanan anak kita yang baik gitu kan ya. Jadi disiapkan. Apalagi kita sebagai seorang lulusan sebagai seorang ahli gizi ya, itu tantangan bagi kita bagaimana menjadi role model di dalam minimal di dalam lingkungan keluarga kita. Jadi kita harus menjadi role model. Kemudian jadwal pemberian makanan bayi. Nah, pemberian makanan bayi ya mulai dari ASI ya sesuka bayi ya, sekenyangnya bayi. Tidak ada batasan, oh, stop, nggak boleh lagi diberikan ASI, jangan ya. Jadi sesukanya bayi. Kemudian kalau 6 sampai 9 bulan karena sudah ada MPASI ya, ada waktu-waktu makannya ya, makan pagi, kemudian selingan, makan siang, kemudian sebelum tidur siang supaya dia nyenyak kualitas tidurnya ya, kemudian sore, kemudian makan malam, dan selingan kalau dia masih mau selingan ya. Selingannya bisa ASI ya, kalau untuk malamnya pasti ASI ya. Ya, ini ya untuk makanan yang diberikan sesuai kelompok umur dan waktu makan. Silakan nanti dibaca ya pada modulnya. Kemudian pemberian makan pada balita. Nah, mulai mengatur pola makan secara teratur dan terencana. Karena kalau kita sudah membiasakan balita makan dengan secara teratur dan terencana, maka dia sudah terlatih. Dia sudah terlatih dengan jadwal-jadwal makannya. Jadi dia tidak nanti kalau pada saat dia sudah beranjak usia di atas 2 tahun atau dia sudah usia anak usia sekolah atau usia udah lewat dari balita lah ya, udah anak usia sekolah, dia sudah terbiasa dengan pola makannya. Jadi dia tidak kaget lagi. Kemudian membiasakan anak makan di meja makan dan tidak sambil bermain dan menonton. Ya, karena kalau sambil bermain dan menonton, tentu nanti dia sulit makan, susah makan. Nah, inilah ada permasalahannya ya. Apakah harus di meja makan? Ya, sebenarnya nggak mesti di meja makan formal ya. Setidaknya dia bisa, maksudnya di sini adalah makan di meja makan adalah makanannya itu tersedia di depan dia gitu kan ya, ajari anak untuk memilih makanannya sendiri. Kemudian menciptakan suasana makan yang menyenangkan. Kebutuhan zat gizi bayi dan balita. Ya, jadi semakin semakin meningkat usianya pada sampai usia 5 tahun kebutuhan gizinya juga semakin meningkat ya. Tapi perlu tetap diperhatikan gizi seimbangnya. Nah, ini dia kebutuhannya ya.
kebutuhan energi ya, kalau kita lihat memang terjadi peningkatannya dari usia 0 sampai 6 bulan hanya 550 kalori ya yang diperoleh dari ASI. Kemudian 7 sampai 11 bulan, kemudian 1 sampai 3 tahun ya, meningkat ya protein, energi, karbohidrat, serat serta kebutuhan airnya meningkat ya. Bagaimana kita menentukan status gizi balita dengan perhitungan Z-score? Nah, ini perlu disampaikan kenapa? Karena dalam menghitung kebutuhan energi dan zat gizi pada balita, kita harus mampu mengukur status gizi balita dulu. Nah, kalau mengukur status gizi balita, kita menggunakan perhitungan perhitungan Z-score atau nilai Z-score ya. Jadi nilai aktual dibandingi dengan nilai median. Kemudian dapatlah nilai Z-score-nya. Contoh rumus Z-score-nya ya. Jadi Z-score sama dengan nilai aktual. Jadi kalau kita ingin mengetahui status gizi balita berdasarkan indeks berat badan menurut umur ya. Jadi nilai aktual berat badannya dikurangi dengan median. Jadi nilai aktual itu adalah nilai berat badan yang diperoleh dalam pengukuran secara real ya. Kemudian dikurangi dengan median. Median ini dapat dari mana? Median ini berdasarkan dari standar baku rujukan dari Permenkes. Nah, ini yang saya tampilkan yang masih yang lama ya. Kita pakai yang tahun 2020 ya, SK antropometri yang terbaru 2020. Jadi nanti bisa di-download ya, atau nanti saya share materi untuk SK antropometrinya. Jadi di sana jelas nanti di tabel itu yang berwarna hijau ya, median itu kalau tidak salah berwarna hijau yang di tengah-tengah, ya itu merupakan nilai median dibandingin dengan usia atau jenis usia dan jenis kelaminnya. Jadi kalau di sana nilai mediannya 15 kilo ya dikurangi dengan 15. Nah, nilai aktual berat badannya misalnya 20, berarti 20 dikurangi 15. Kemudian dibagi dengan plus minus 1 SD. Maksudnya apa? Jadi jika nilai aktualnya lebih dari nilai median, jika berat badan aktualnya lebih dari berat badan yang standarnya, maka dia ditambah. Itu ya, bukan ditambah, maksudnya standar deviasi yang plus 1 SD ya, yang di atasnya. Nanti kita belajar ya. Kebalikannya ya, untuk jika nilai aktualnya kurang dari median, maka kita pakai batasan SD yang bawah, min 1 SD. Ya. Nah, ini batasan untuk klasifikasi status gizi. Ya. Ya, ini adalah kategori status gizi ya yang tahun 2020 ya, yang Permenkes yang terbaru ya. Jadi nanti kita mengacu ke sini ya. Untuk dari hasil nilai Z-score itu, maka kita bandingin dengan ambang batasnya. Jadi kalau kita ketemu nilai Z-score-nya antara min 3 SD sampai min 2 SD, berarti dia tergolong berat badan kurang atau underweight ya. Jadi kalau berat badan normal si balita itu adalah di atas usia 0 sampai 60 bulan itu jika hasil nilai Z-score-nya lebih dari atau sama dengan min 2 SD sampai plus 1 SD ya. Nah, ini ada perbedaan dengan yang lama ya, dengan yang Permenkes yang lama. Perbedaannya adalah di sini ada resiko berat badan lebih ya, ada kemudian apa namanya, nanti ada yang BB per TB itu resiko mana ya? Ntar. Ya ini. Nah, perbedaannya dengan yang lama itu ada beresiko gizi lebih ya, beresiko gizi lebih yang tidak ada di yang lama kalau tidak salah ya. Nanti kalian mengacunya kepada yang terbaru ini ya. Nanti silakan dicek, dibaca ya Permenkesnya. Oke, kebutuhan energinya untuk bayi hanya konsumsi ASI 6 sampai 8 kali sehari ya untuk bayi ya. Nih. Ya, ini kebutuhan energi pada balita berkisar 1000 sampai 1400 kalori per hari dengan anjuran kebutuhan energinya karbohidrat 50 sampai 60%, lemak 25 sampai 35%, protein 10 sampai 15%. Jadi ini akan menjadi acuan kalian nanti dalam menghitung kebutuhan energi pada kasus balita nanti ya.
untuk penyelesaian kasusnya. Jadi persentasenya mengacu kepada di sini ya, anjuran pemenuhan kebutuhan energinya. Kebutuhan karbohidrat ya, asupan karbohidrat sehari untuk bayi 40-60%, 45% yang biasanya digunakan. Kemudian protein jelas ya di sini ya. Fungsinya sebagai zat pengatur, pembangun dan perbaikan jaringan, pembentuk enzim, hormon dan antibodi serta proses regulasi. Nah, kebutuhannya untuk 6-12 bulan 2,5 gram per kilogram berat badan per hari. Ya, perhatikan ya. Harus teliti nanti ya dalam perhitungan kebutuhan dan energi zat gizi dari balita. Ini saya rasa tidak perlu saya jelaskan terlalu detail ya. Untuk kebutuhan lemak nanti silakan dibaca di buku panduannya, sudah ada ya di modulnya. Ya. Nah, ini contoh saja sebagai susunan menu dari MPASI balita. Ya. Jangan ditiru ya. Kalian pasti bisa berkreasi lebih baik dalam menyusun menu MPASI balita. Nah, contohnya pagi bubur sumsum selada buah ya. Jadi meski judulnya bubur sumsum tapi ada selada ya, ada buah juga ya, ada ini ya seimbang ya. Kemudian ada makan siangnya bubur tim hati cincang ya. Kemudian selingannya biskuit susu ya. Kemudian sorenya bubur tim ikan, kacang dan sayuran. Kemudian nanti dihitung kalorinya berapa ya. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke. Untuk persiapan praktikum, silakan nanti dilihat di buku panduannya masing-masing. Di buku panduannya sudah disertakan kasus ya pada bab gizi pada bayi dan balita. Silakan dibaca soal kasusnya dan dikerjakan per tahapan-tahapan sesuai dengan pedoman yang sudah diberikan. Sekian materi dari saya. Atas perhatiannya dan kesempatannya untuk menyimak, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.